Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ini adalah video kedua untuk hari ini, yaitu kita akan belajar menyelesaikan masalah terkait hubungan antar sudut. Tadi hubungan antar sudut ada 3 ya. Yang pertama berpenyiku atau komplement, kemudian yang kedua berpelurus atau suplemen, dan yang ketiga yaitu bertolak belakang. Langsung kita ke contoh soalnya. Contoh yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Tentukan besar sudut ABD. Ini ya. Ini kan membentuk sudut siku-siku. Berarti mereka ini adalah pasangan sudut yang saling berpenyiku. Yang ditanyakan yaitu besar sudut ABD. Ini ya, sudah Ibu tanda ini ya. Yang akan kita cari yaitu besar sudut ABD. Untuk mencari sudut ABD, kita harus mengetahui nilai X terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu, pertama-tama kita akan mencari nilai X-nya itu berapa. Sudut ABD dan sudut DBC adalah sudut yang saling berpenyiku, sehingga jumlah besar sudut ABD dan besar sudut DBC itu nanti akan sama dengan 90 derajat. Masih ingat ya, berpenyiku berarti mereka akan membentuk sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Kemudian kita masukkan besar sudut ABD ini ada 3X plus 2 derajat. Kemudian ditambah besar sudut DBC adalah 2X plus 8 derajat. Sama dengan 90 derajat. Nah, ini merupakan operasi aljabar ya, masih ingat? Kita jumlahkan terlebih dahulu suku yang sejenis. Suku sejenis itu yang variabelnya sama, berarti 3X kita jumlahkan dengan 2X. Kemudian 2 derajat kita jumlahkan dengan 8 derajat. 3X ditambah 2X yaitu 5X. Kemudian 2 derajat ditambah 8 derajat sama dengan 10 derajat. Nah, ini sama dengan 90 derajat. Kemudian kita hilangkan konstanta atau 10 derajat di ruas kiri dengan cara mengurangi kedua ruas dengan 10 derajat. Nah, hasil dari ruas kiri 10 derajat dikurangi 10 derajat 0 ya, berarti tinggal 5X. Kemudian ruas kanan 90 derajat dikurangi 10 derajat sama dengan 80 derajat. 5X sama dengan 80 derajat. Agar mendapatkan X berarti kita bagi dengan 5. Ruas kiri kita bagi dengan 5, berarti ruas kanan juga kita bagi dengan 5. Berarti kita dapatkan 5X dibagi 5X ya. Kemudian 80 derajat dibagi 5 sama dengan 16 derajat. Nah, setelah kita mendapatkan nilai X yaitu 16 derajat, nah kita bisa mencari besar sudut ABD. Nah, besar sudut ABD tadi kan sama dengan 3X plus 2 derajat ya. Berarti X-nya ini kita masukkan 16 derajat. Sama dengan 3X berarti 3 dikali 16 derajat ditambah 2 derajat. Berarti besar sudut ABD sama dengan 3 kali 16. Berapa anak-anak? 48 derajat ditambah 2 derajat. Sama dengan 50 derajat. Nah, jadi besar sudut ABD adalah 50 derajat. Berarti besar sudut DBC-nya ini berapa? Atau penyikunya dari ABD berapa? Karena besar sudut ABD 50 derajat, berarti besar sudut DBC adalah berapa? 90 dikurangi 50, yaitu 40 derajat. Bisa dipahami? Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Tentukan besar pelurus DHF. Besar pelurus DHF ya, bukan sudut DHF-nya. Nah, ini kan dua sudut yang saling berpelurus atau membentuk sudut lurus. Besar pelurus dari DHF. Nah, pelurus dari DHF adalah sudut FHE. Jadi nanti yang akan kita cari yaitu sudut FHE, bukan sudut DHF. Karena pelurus dari sudut DHF adalah sudut FHE. Sama seperti tadi ya, kita harus mencari nilai P terlebih dahulu. Nah, karena sudut DHF dan FHE ini berpelurus, sehingga besar sudutnya atau jumlah
besar sudutnya adalah 180 derajat. Kita masukkan sama seperti tadi, sudut DAF sama dengan 2P ditambah 5 derajat, dan sudut FHE adalah 3P sama dengan 180 derajat. Kemudian sama seperti tadi, 2P kita tambahkan dengan 3P karena yang suku sejenis ya, sama dengan 5P. Kemudian ditambah konstantanya yaitu 5 derajat sama dengan 180 derajat. Kemudian kita kurangkan kedua ruas dengan 5 derajat agar konstanta di ruas kiri itu hilang. Berarti ruas kiri hasilnya yaitu 5P sama dengan 180 dikurangi 5 adalah 175. Nah, untuk mendapatkan nilai P berarti kita bagi dengan 5. Kedua ruas kita bagi dengan 5 ya. Berarti sama dengan 175 dibagi 5 adalah 35 derajat. Nah, setelah kita mendapatkan nilai P yaitu 35 derajat, kita bisa mencari pelurus dari DHF. Pelurusnya tadi yaitu sudut FHE. Nah, ini jangan salah ya anak-anak yang teliti. Tentukan besar pelurus DHF. Kalau besar pelurus DHF berarti kita cari sudut yang satunya. Kalau misal hanya tentukan besar DHF, berarti kita ya cari DHF-nya. Karena ini pelurusnya, berarti justru sudut yang satunya, atau sudut FHE. Nah, besar sudut FHE adalah 3P ya, dengan P-nya tadi 35 derajat, berarti 3 dikali 35 derajat. Berapa anak-anak? Yaitu 105 derajat. Nah, jadi besar pelurus sudut DHF pada gambar tersebut adalah 105 derajat. Bisa dipahami? Kemudian contoh soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Tentukan besar sudut PTS. Nah, ini merupakan sudut yang saling bertolak belakang. Tadi sudut yang bertolak belakang bagaimana hubungannya? Yaitu besarnya sama. Berarti sudut yang bertolak belakang ini ada sudut PTS ya, dan sudut RTQ. Besarnya berarti sama. Nah, sudut PTS yaitu 3A-5 derajat sama dengan 2A plus 20 derajat. Kita hilangkan konstanta di ruas kiri dengan cara menjumlahkan kedua ruas dengan 5. Berarti ruas kiri hasilnya yaitu 3A, karena negatif 5 derajat ditambah 5, 0 ya, atau habis. Kemudian 2A ditambah 20 derajat ditambah 5 derajat yaitu 25 derajat. Kemudian suku bervariabel di ruas kanan juga akan kita hilangkan dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan 2A. Nah, hasil dari ruas kiri yaitu A, 3 dikurangi 2, 1 ya, atau 1A, bisa kita tulis A, sama dengan 25 derajat. Nah, sudah ketemu nilai A-nya yaitu 25 derajat. Sekarang kita mencari besar sudut PTS. Besar sudut PTS tadi kan 3A dikurangi 5 derajat. Berarti sama dengan 3 kali 25 derajat dikurangi 5 derajat. Sama dengan 75 derajat dikurangi 5 derajat adalah 70 derajat. Nah, jadi besar sudut PTS adalah 70 derajat. Nah, besar sudut RTQ juga 70 derajat karena dia bertolak belakang dengan sudut PTS. Nah, kemudian kalau ibu tanya sudut PTR ini berapa besarnya? Nah, coba perhatikan, ini kan garis lurus ya anak-anak. Berarti jika PTS-nya ini 70 derajat, berarti PTR-nya yaitu 180 derajat dikurangi 70 derajat yaitu 110 derajat. Bisa dipahami? Kemudian contoh soal keempat, atau ini contoh soal terakhir ya. Besar suatu sudut adalah 3 kali pelurusnya. Tentukan besar sudut tersebut. Nah, misalnya ada suatu sudut yang saling berpelurus. Besar suatu sudut 3 kali pelurusnya, berarti dia lebih besar ya. Kita anggap bahwa sudut tersebut ini adalah sudut tumpul karena dia lebih besar ya, 3 kali pelurusnya. Nah,
Berarti sudut tumpulnya yaitu sudut yang MLK atau sudut KLM. Atau bisa kita tuliskan yaitu besar sudut KLM sama dengan 3 kali pelurusnya. Nah, pelurus dari sudut KLM ini adalah JLM. Berarti kita tulis besar sudut KLM sama dengan 3 kali JLM. Nah, sekarang akan kita cari besar dari sudut MLK. Nah, karena mereka berpelurus ya, sehingga jumlah besar dari sudut KLM dan JLM adalah 180 derajat. Nah, tadi kan sudut KLM ini kan sama dengan 3 kali besar sudut JLM, atau bisa kita tulis 3 kali besar sudut JLM ditambah besar sudut JLM sama dengan 180 derajat. Nah, ini juga aljabar ya, 3 kali besar sudut JLM ditambah besar sudut JLM berarti kan 4 kali besar sudut JLM sama dengan 180 derajat. Berarti untuk mendapatkan satu besar sudut JLM kita bagi dengan 4 sama dengan 180 derajat dibagi 4 yaitu 45 derajat. Nah, sudah kita dapatkan besar sudut JLM-nya. Yang ditanyakan yaitu 3 kali dari pelurusnya atau 3 kali dari JLM. Berarti besar sudut KLM sama dengan 3 kali 45 derajat sama dengan 135 derajat. Nah, jadi besar sudut tersebut atau besar sudut yang besarnya itu merupakan 3 kali pelurusnya adalah 135 derajat. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang ingin mau ditanyakan? Nah, jadi sekian untuk pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau boleh bertanya melalui WA. Nah, jadi kita hari ini telah belajar tentang tadi mengenal sudut, kemudian jenis-jenis sudut, kemudian hubungan antar sudut, dan menyelesaikan persoalan tentang hubungan antar sudut, khususnya mengenai sudut yang berpelurus, berpenyiku, dan bertolak belakang. Nah, sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar hubungan antar sudut juga, tetapi yaitu hubungan antar sudut yang terbentuk dari 2 garis sejajar yang dipotong oleh garis lain atau garis transversal. Sekian untuk pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan sehat selalu.